Hai, saya Agus Sugiarta di sini. Selamat datang di channel Sarjana Teologi, sebuah channel yang membahas teologi Kristen. Pada kesempatan ini kita akan menjawab sebuah pertanyaan. Allah seperti apakah Dia? Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, mari dukung kami dengan cara subscribe dan klik tombol like jika Anda suka video-video yang ada di channel ini. Mari kita menjawab sebuah pertanyaan. Allah seperti apakah Dia? Pernahkah Anda mencoba membayangkan Allah? Kebanyakan orang hanya membayangkannya sebagai oknum yang ada di atas, sosok yang lebih menyerupai Santa Claus daripada hakim pembalasan di Alkitab. Pada kenyataannya, tidak seorang pun pernah melihat Allah. Sebab Ia murni adalah roh. Pernyataan itu mungkin membingungkan karena Ia sesungguhnya dapat dikenali. Jadi begini, Allah begitu besar, begitu transenden sehingga kita tidak dapat menyelaminya atau mengenalnya secara tuntas. Tetapi kita mengenalnya karena Ia telah dengan berbagai cara menunjukkan dirinya kepada kita. Kedua pernyataan ini benar dan menyangkali salah satunya dapat menyebabkan kita terjatuh ke dalam kesombongan atau kerendahan hati yang palsu. Di satu sisi, Alkitab memberitahu kita, jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah yang dapat kamu anggap serupa dengan Dia? Ayub mengakui, sesungguhnya Allah itu besar, tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Paulus memberitahu kita, Allah bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Dan tak seorang pun pernah melihat Dia. Dan memang manusia tidak dapat melihat Dia. Nah, maka kita akan sangat sombong jika mengklaim kita dapat sepenuhnya memahami Dia. Di sisi lain, Allah yang sama, yang mulia, telah memperkenalkan dirinya kepada kita. Ciptaannya. Kita ini manusia disebut keturunan Allah. Dan karena relasi yang intim inilah kita sungguh-sungguh mengenalnya. Bahkan lebih lagi kita mengenal Dia melalui anaknya Yesus Kristus. Ia memberitahu kita, barang siapa telah melihat aku, telah melihat Bapa. Jika kita mengingkari hal ini, paling mungkin kita menjadi orang yang memiliki kerendahan hati palsu. Paling buruknya kita bisa menjadi deis, atau bahkan mungkin ateis, atau orang yang tidak percaya Allah. Inilah sebabnya bukanlah hanya mungkin tetapi juga penting untuk memahami tentang Allah melalui konsep-konsep dan ilustrasi-ilustrasi yang manusiawi. Ia adalah seorang gembala. Ia adalah gunung batu dan perisai. Ia adalah Bapa segala terang. Ia adalah Raja Damai. Ia adalah pahlawan. Tidak ada gambaran manusia yang dapat sepenuhnya mewakili Allah. Ini memang sudah sewajarnya karena Ia tidak terbatas. Namun gambaran-gambaran ini memberitahu kita bahwa hal apa artinya murni roh. Ini bisa berarti tidak memiliki kualitas-kualitas fisik. Ia sama sekali berbeda dari ciptaan. Tidak ada seperti kita yang miliki tubuh. Alkitab menggambarkan Allah menggunakan analogi-analogi manusia. Jika kita diciptakan menurut gambar Allah, maka tepat untuk menggambarkan Allah dengan menggunakan metafora. Misalnya, Ia melihat, mendengar. Ini hanya metafora sebab Allah tidak mempunyai mata, telinga secara harafiah. Walaupun demikian, ini metafora yang benar. Sebab Ia sungguh-sungguh melihat, mendengar. Sedangkan Alkitab tidak pernah menggambarkan Allah sebagai mempunyai organ-organ atau makan atau semacamnya. Allah adalah roh.
dan tidak membutuhkan makanan atau oksigen. Hal itu tidak berarti bahwa ia tidak pribadi. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Di bawah kita terdapat lengan Allah yang kekal. Ini adalah gambaran-gambaran yang kuat yang menjelaskan kepada kita bagaimana Allah dapat dipahami di dalam bahasa kita sendiri. Pada kenyataannya Allah tidak berwujud. Arti lainnya adalah bahwa ia tidak kelihatan. Ada kalanya ia menampakkan dirinya dengan cara-cara yang khusus yang disebut teofani. Kita tidak mengetahui secara tepat apa yang orang-orang lihat ketika mereka dikunjungi oleh Allah. Teofani adalah penampakan diri Allah. Allah menjadi kelihatan bagi umatnya beberapa kali melalui cara yang dramatis sepanjang sejarah Alkitab. Dan yang terbesar adalah ia datang di dalam daging, di dalam penampakan yang teragung ketika pribadi kedua Trinitas datang ke bumi, ke dalam dunia. Allah menampakkan diri kepada Abraham untuk memberitahukan tentang anak-anaknya yang mewarisi tanah perjanjian. Ia menampakkan diri kepada Yakub. Kemudian Yakub mengatakan, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Ia perlihatkan dirinya kepada Musa sebagai semak bernyala. Ia turun sebagai seekor merpati pada saat baptisan Yesus. Ia menampakkan diri kepada Saulus di jalan menuju Damsyik. Dan masih ada beberapa peristiwa lainnya. Mungkin Anda dapat mengenali peristiwa-peristiwa tersebut. Di dalam setiap kasus ini, yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Tetapi itu tidak berarti bahwa Allah sendiri kelihatan. Bahkan di surga nanti, kita nanti berada dengan Tuhan untuk selamanya. Kita tidak akan melihat esensi Allah. Sekali lagi, ini tidak berarti bahwa Allah itu hampa atau tidak berpribadi. Ia memiliki banyak sekali atribut. Beberapa di antaranya atribut Allah adalah Maha Kuasa dan Maha Tahu. Kita mulai dari Allah itu Maha Kuasa. Ia memegang kendali atas segalanya, mulai dari energi dan partikel subatom yang terkecil sehingga alam semesta yang begitu besar. Hal itu tidak berarti bahwa kita adalah robot-robot. Namun demikian, ia mengendalikan segala sesuatu untuk tujuannya yang baik. Kedua, Allah itu Maha Tahu. Karena ia mengendalikan segala sesuatu, ia mengetahui segalanya. Allah mengetahui masa lampau, masa kini, dan masa depan. Dan sesungguhnya ia hidup di luar dimensi waktu. Ia bukan hanya mengetahui segala sesuatu dengan cara abstrak dan langsung, tetapi ia juga bijaksana secara sempurna. Apapun yang ia lakukan dan semua yang ia ketahui didedikasikan untuk melakukan hal yang benar. Bukan selalu apa yang kita harapkan, melainkan hal yang benar karena ia sungguh-sungguh baik. Salah satu referen dari lagu rohani negro berbunyi, Allah tidak datang saat Anda menginginkannya, tetapi ia selalu tepat waktu. Seperti mereka katakan, penentuan waktu adalah segalanya. Ia tidak bisa berubah menjadi pribadi yang jahat atau mengingkari janjinya. Ia juga tidak bisa membuat dunia ini dengan segala pola dan struktur, lalu melanggarnya pola tersebut dan struktur tersebut. Ia juga tidak bisa menempatkan ikan-ikan di langit dan burung-burung di lautan. Dan ada hal yang lainnya. Sementara ia menetapkan semua yang akan terjadi, ia tidak melanggar kehendak bebas manusia. Rencana ilahi adalah sebuah misteri besar. Hal ini dengan jelas diajarkan di dalam Alkitab. Namun, predestinasi tidak sama dengan determinasi atau paham yang menganggap setiap kejadian atau tindakan
baik yang menyangkut jasmani maupun rohani, merupakan konsekuensi kejadian sebelumnya dan di luar kemauan. Atau ajaran atau paham bahwa manusia dikuasai oleh nasib. Ketika saya memilih jalan mana yang mau saya lalui, Allah bukan sedang memaksa saya seperti seorang dalang menarik tali bonekanya. Saya bertanggung jawab. Ketika saya berdosa, saya tidak dapat berkata bahwa Allah yang membuat saya melakukannya, atau iblis yang membuat saya melakukannya. Allah tentu harus tetap setia kepada dirinya dan kepada maksud-maksudnya. Ia adalah Allah yang bertujuan, rencana-rencananya bijaksana dan tidak terselami. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, dan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ia tidak terbatas, namun Ia adalah pribadi. Inilah keunikan konsep agama yang alkitabiah. Allah adalah pribadi dengan huruf P kapital. Apa artinya? Antara lain, ini berarti bahwa Ia berpikir, Ia merasa, Ia berbicara. Kita manusia juga memiliki kemampuan-kemampuan yang sama. Ini seperti halnya Allah, sekalipun dengan cara yang terbatas, seperti yang bisa Anda perkirakan pada ciptaan. Mengatakan bahwa Allah adalah pribadi dan bukan sekedar sebuah energi, merupakan bagian yang sangat penting dari iman kita. Ia adalah satu sekaligus tiga. Kata khusus untuk hal ini adalah Trinitas. Ada misteri di sini, tetapi ini adalah sebuah kebenaran yang luar biasa. Kebenaran yang seharusnya tidak menjadi kesulitan bagi orang-orang yang percaya untuk mempercayai dan menghidupi. Allah telah menyatakan diri sebagai satu dan tiga pada saat yang sama. Untuk saat ini kita tidak perlu mencemaskan semua detail dari doktrin yang luar biasa ini. Detail-detail dari doktrin mengenai ini telah membingungkan para teolog dan filsuf terhebat sekalipun. Namun doktrin ini sangat penting bagi pemahaman Alkitabiah mengenai Allah. Jadi kita harus membahas sedikit tentang hal ini. Di dalam Perjanjian Lama terdapat banyak cara yang dengannya kita mengetahui bahwa ada satu Trinitas, sebagai contoh di dalam kisah tentang Musa dan semak bernyala. Kita diberitahu bahwa malaikat Tuhan menampakkan diri di dalam nyala api yang keluar dari semak itu. Kebanyakan sarjana mempercayai bahwa sosok ini adalah pribadi kedua dari Trinitas yang menampakkan diri sebelum inkarnasinya sebagai manusia, seperti yang tercatat di dalam Perjanjian Baru. Demikian pula Roh Allah sering dirujuk sebagai Allah. Ia melayang-layang di atas permukaan air. Sebelum air bah terjadi, Tuhan menyatakan kemarahannya kepada umat manusia. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Di dalam Perjanjian Baru, hal-hal yang berkaitan dengan doktrin Trinitas ini menjadi jauh lebih eksplisit. Perhatikanlah peristiwa pembaptisan Yesus. Di sini kita mendapati Yesus, anak Allah, sedang dibaptis. Roh Allah turun ke atasnya seperti burung merpati. Lalu Allah Bapa berbicara dari surga. Bagian surat-surat dengan penuh rujukan-rujukan kepada Trinitas. Yang paling mudah diingat adalah 2 Korintus 13 ayat 14. Yang kita kenal sebagai doa berkat, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Pada akhirnya, mengapa doktrin Trinitas ini paling penting? Tentu saja jika ini adalah siapa adanya Allah, hal ini dapat mengakhiri perdebatan. Tetapi fakta bahwa Allah adalah satu dan tiga sebenarnya menjelaskan banyak hal. Kita mengetahui Ia adalah berpribadi karena di dalam kekekalan sebelum dunia diciptakan, Trinitas sudah ada.
Di dalam apa yang kita sebut doa imam besar bagi murid-muridnya, sejak kekekalan ada kemuliaan dan kasih di antara Bapa dan Anak. Hanya jika ada 3 pribadi ilahi, barulah relasi seperti itu dapat eksis. Dan di dalam doa ini Yesus meminta agar kita, umatnya, dimampukan untuk melihat sekelumit dari kemuliaan dan kasih itu. Trinitas juga penting untuk alasan-alasan lainnya. Trinitas adalah apa adanya Allah dan tidak ada penjelasan rasional untuk Dia. Hanya penyataan tentang natur Allah. Kesukaan dan kenyamanan kita adalah bahwa kita dapat sungguh percaya kepada Allah tersebut. Kita bersandar penuh kepadanya dan kita mengharapkan segala sesuatu dari Dia. Allah telah bertindak di dalam sejarah kita melalui beragam cara. Ia menciptakan dunia ini. Ia menempatkan manusia pada sebuah perjalanan yang baik. Meskipun rusak hebat akibat kebodohan kita, telah dimenangkan dan diluruskan oleh kasih Allah. Allah adalah arsitek agung bagi sejarah keselamatan. Walaupun perbuatannya banyak, ada kesatuan mendasar dari apa yang sedang Ia lakukan. Penciptaan, penebusan, pembenaran, pengudusan, dan yang terakhir, pemuliaan. Semuanya adalah bagian dari rencananya yang harmonis untuk mengangkat ciptaan-ciptaan yang telah terjatuh itu ke dalam kemuliaan, kehormatan. Puji Tuhan, semoga video ini menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.